밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Masalah lingkungan. Nah, yang pertama ada pencemaran air, kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Nah, yang pertama yaitu pencemaran air. Nah, air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan di bumi. Kemudian, pencemaran air ini dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik itu hewan dan tumbuhan. Polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah, di bawah permukaan ataupun ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Kemudian, sumber pencemaran air ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Yang dimana sumber langsung yaitu sumber pencemaran secara langsung melepaskan limbah produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengelolaan, baik itu dari pabrik, kemudian air dari limbah rumah tangga. Nah, yang kemudian yaitu sumber tidak langsung, yang dimana polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam, badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat. Selanjutnya, untuk masalah lingkungan yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Kemudian, apa saja sih penyebab pencemaran tanah? Polusi tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu antropogenik atau buatan manusia dan penyebab alami. Yang dimana yang pertama yaitu polutan yang dihasilkan oleh manusia. Yang dimana polutan tanah merupakan polutan yang terdapat di dalam tanah seperti bahan kimia, limbah industri, dan limbah domestik yang dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan. Nah, kemudian yang kedua yaitu polutan yang dihasilkan secara alami, yang dimana polutan ini juga berasal dari alam seperti abu vulkanik dari gunung berapi. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan, aktivitas pertanian, radioaktif, limbah urban, dan limbah pembuangan industri. Nah, yang pertama tipe polutan tanah yang pertama yaitu biopolutan, yang dimana tipe polutan tanah yang pertama adalah biopolutan yang disebut pula dengan polutan yang berasal dari agen biologi. Agen biologi tersebut pada umumnya memiliki peran sebagai pupuk kompos bagi tanaman yang ada di dalam tanah. Tipe polutan satu ini berasal dari hasil ekskresi burung, jenis hewan lain, ataupun manusia. Nah, kemudian tipe polutan yang kedua yaitu aktivitas pertanian ataupun perkebunan, yang dimana pertanian atau bahkan perkebunan pada umumnya menggunakan beberapa jenis bahan kimia guna menunjang hasil panen. Bahan kimia tersebut dapat berupa pupuk kimia, pestisida, zat kapur, herbisida, kompos, dan lainnya. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dapat berpotensi mencemari tanah serta berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian tipe polutan tanah yang ketiga yaitu polutan radioaktif, yang dimana substansi dari zat radioaktif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, contohnya seperti uranium, nitrogen, thorium, dan lain sebagainya. Zat radioaktif tersebut akan menyumbat tanah serta memberikan efek toksik bagi makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Contoh dari pencemaran radioaktif dapat ditemukan di sekitar prefektur Fukushima, Jepang.
gempa bumi serta tsunami melanda Fukushima di tahun 2011 lalu. Bencana alam tersebut kemudian menyebabkan meledaknya reaktor nuklir pada PLTN Fukushima sehingga menyebabkan kebocoran air radioaktif. Lalu zona tersebut kemudian menjadi kawasan tertutup dikarenakan tingkat kontaminasi radiasi nuklir yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya tipe polutan yang keempat yaitu limbah pembuangan industri ataupun limbah industri, yang dimana industri yang memiliki skala besar contohnya seperti pertambangan serta pabrik produksi akan menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Limbah industri dengan skala besar diantaranya dapat berupa logam seperti merkuri, timbal, arsenik, nikel, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula beberapa contoh lain dari pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah industri seperti kasus di Indonesia yaitu lumpur lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kasus lumpur lapindo adalah polusi tanah yang disebabkan oleh semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur panas tersebut terjadi karena aktivitas pengoboran di sumur eksplorasi milik Lapindo. Berantas polusi ini menyebabkan dampak yang cukup besar, antara lain lumpur menggenangi 16 cm desa di 3 kecamatan. Kemudian kerusakan area pertanian yang diikuti oleh kerusakan lingkungan. Kemudian permukaan tanah ambles di sekitar semburan lumpur, dan yang terakhir yaitu kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur.